Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Harapan kita tentu walaupun hari ini ada pembatasan secara sosial, kita tidak boleh bertemu secara fisik, tapi harapannya kita semua secara mental tetap bertemu gitu ya, secara jiwa kita tetap menyatu, bahwa kita orang-orang yang punya semangat di dalam menjalani kehidupan ini, salah satunya untuk belajar. Saya sangat respect teman-teman semua yang di akhir pekan bisa tetap belajar. Walaupun saya tahu betul bagaimana kalau terutama ibu-ibu tentu tidak mudah, apalagi bapak-bapaknya work from home semua, ibu-ibu berperan ganda sebagai guru juga bagi anak-anak di rumah ya, belum bapaknya juga, belum segala macam. Jadi pasti terbayang kesibukannya. Tapi masih siap untuk belajar, itu hal yang sangat positif. Baik, satu hal sebelum saya masuk ke konten materi, ada hal yang penting menurut saya terkait dengan kita akan masuk ke bulan Ramadan sekitar insya Allah kita akan masuk 6 harian lagi ya, 6-7 hari lagi. Iya Pak. Dalam kondisi seperti ini sangat banyak orang yang merasa berpikir bahwa waduh kita dalam kondisi berat bulan puasa sekarang karena banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan seperti ketika bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu. Mungkin terbiasa kita bisa beli bukaan puasa, kolak lah atau apa gitu ya di depan jajanan, atau juga kita bisa buka puasa bersama segala macam, itu menjadi tidak ada. Tapi kembali teman-teman sekalian, hadirnya bulan Ramadan yang bertepatan dengan adanya wabah pandemi virus COVID-19 ini, menurut saya suatu hal yang harus kita sikapi positif, artinya ini jangan-jangan merupakan bulan puasa terbaik dalam hidup kita. Di mana dulu-dulu selalu ketika bulan puasa kita tidak bisa beribadah maksimal, bangun pagi, habis sahur, terkadang harus siap-siap berangkat kerja, kita harus sibuk juga ngurusin tadi makanan, urusan dunianya sangat banyak. Tapi pada bulan Ramadan tahun ini, insya Allah kita di satu sisi diberikan ujian, tapi di sisi lain sebetulnya diberikan kesempatan. Karena wabah ini hadir membuat kita diharuskan mengerem kesibukan dunia. Dan ini sangat sejalan dengan Ramadan yang memang juga memiliki tuntutan sama. Ketika Ramadan sebaiknya kita lebih fokus kepada ibadah dan mengerem urusan dunia. Jadi saya melihat, mari kita lihat dari aspek positif bahwa Ramadan ini ketika berbarengan dengan adanya pandemi begini, kita ambil sisi positifnya di mana kita punya kesempatan untuk menjalankan ibadah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Baik, itu pengantar aja. Kita punya topik yang cukup penting sekarang adalah recruitment, selection, and placement. Ini sebuah topik yang spesifik di dalam organisasi, terutama di perusahaan-perusahaan swasta, walaupun sama sebetulnya di ASN juga, betapa posisi atau fungsi ini sangat penting karena memastikan siapa orang yang akan dipilih untuk join dengan organisasi. Kalau salah pilih, maka akan berabe. Lebih baik berlama-lama di proses rekrutmen daripada sudah masuk harus memecat lagi, itu lebih repot lagi ya. Beberapa bulan lalu
saya sempat bertemu dengan salah seorang direktur di aparatur sipil negara di Kementerian ASN. Itu mereka sedang sibuk waktu itu mau menghapus eselon 3 kalau nggak salah ya, sesuai dengan arahan Presiden. Cuman waktu itu juga dibicarakan mengenai bagaimana kualitas ASN ke depan akan semakin baik, termasuk kualitas rekrutmen, kualitas pelatihan, kualitas sertifikasi. Ini semua saya yakin negara kita ke depan akan semakin baik dengan perbaikan-perbaikan di aspek pengelolaan ASN-nya. Walaupun ini butuh waktu karena memang tidak mudah dengan jumlah orang yang banyak dan wilayah yang sangat luas. Tapi saya lihat di Kementerian ASN, spirit ini sudah ada dan mereka juga sudah mulai menyiapkan berbagai tools agar rekrutmen itu bisa semakin baik. Ya. Baik, kita ada 3 yang dibahas sekarang adalah mengenai tadi rekrutmen, selection, dan placement. Jadi bagaimana kita bisa merekrut, bisa memilih, dan bisa menempatkan. Kalau kita kegiatan ini diawali harus dengan rekrutmen dulu, bagaimana menghadirkan orang-orang dari luar sana supaya tertarik kepada organisasi. Setelah itu baru dipilih. Nah, yang terpilih baru ditempatkan, gitu ya. Kita masuk ke rekrutmen dulu. Di sini rekrutmen pemahamannya adalah sebuah usaha untuk menarik minat individu yang tepat. Nah, ini penting nih digarisbawahi. Menarik minat individu yang tepat agar melamar posisi yang dibutuhkan perusahaan. Karena hari ini ketika peluang kerja terbatas, yang butuh kerjanya banyak, maka sering individu yang tidak tepat justru melamar. Akhirnya pelamarnya numpuk banyak, dan itu kesulitan kita dalam menyeleksi. Saya pernah rekrut ke Pekanbaru, waktu itu buka mall di sana, Livingwood Pekanbaru. Kita butuh orang hanya berapa, 200 gitu, tapi yang melamar sampai 8.000 itu dari mana-mana datang. Dan ternyata memang banyak sekali yang individu yang tidak tepat yang melamar itu. Kenapa dia melamar juga? Karena tadi butuh kerjaan, gitu ya. Nah ini, tapi upaya rekrutmen di sini sebetulnya adalah bagaimana menjaring individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itu kerjaan di rekrutmen. Nah, kenapa organisasi perlu melakukan rekrutmen? Karena organisasi itu ada perubahan, mungkin perluasan bisnis atau perluasan usaha, ya, perubahan strategi. Nah, ini juga mengakibatkan munculnya jabatan baru yang dibutuhkan, perubahan teknologi, ya. Ini semua bisa memungkinkan muncul jabatan-jabatan baru yang dibutuhkan secara eksternal seperti itu. Belum lagi di nomor 2 adalah perubahan tenaga yang ada. Mungkin orangnya keluar. Keluar itu juga banyak. Bisa dia resign, berhenti. Bisa juga dia pensiun, ya kan? Bisa juga dia meninggal atau apapun itu. Nah, itu mengakibatkan muncul sebuah kebutuhan yang harus ada rekrutmen. Di samping itu juga bisa ada promosi, mutasi, dan lain-lain. Ini semua adalah kondisi yang mengakibatkan organisasi butuh ada proses rekrutmen, ya. Nah, bagaimana caranya, teman-teman sekalian? Pertama adalah persiapan rekrutmen. Ya, persiapan rekrutmen di sini dari mulai melakukan job analysis, memeriksa, menganalisa pekerjaan yang dibutuhkan itu, job title-nya apa, nama jabatannya apa. Lalu ada job description-nya, ya, pekerjaannya ngapain saja, tugas-tugasnya, dan ada job spec namanya. Job spec itu artinya spesifikasi dari jabatan tersebut. Misalkan sekolahnya minimal harus apa levelnya, pengalaman kerjanya di bidang apa, lalu berapa masa kerja, pengalaman kerja sebelumnya, itu semua adalah masuk ke dalam job spec. Lalu proses pelaksanaan rekrutmen. Ini bisa muncul dari 2 sumber, bisa dari internal, artinya job posting,
kita umumkan kepada seluruh karyawan bahwa sekarang dibutuhkan jabatan ini. Siapa yang saya lihat di pegawai negeri sudah mulai ya untuk eselon tertentu itu sudah lintas kementerian bahkan, dan ada juga yang dari swasta dari luar boleh masuk. Skill inventories artinya apa? Biasanya organisasi juga punya inventory kemampuan karyawan. Jadi dia mencatat si A itu keahliannya apa, pernah ikut pelatihan apa, dan lain-lain. Nah, ketika ada kebutuhan sebuah posisi, bisa saja dia ngecek ke situ, oh ternyata nih si A cocok nih. Nah, akhirnya ngomong sama atasannya, bagaimana kalau si A ini dimutasikan ke tempat baru misalnya, sesuai kebutuhan. Referral artinya berdasarkan referensi, mungkin ada saudaranya dari karyawan, siapanya karyawan, itu boleh. Yang penting nanti ketika seleksi itu tetap objektif, ya, siapapun boleh mereferensikan, siapapun boleh mengirimkan kenalannya, saudaranya, siapapun. Yang penting ketika seleksi harus objektif. Lalu dari eksternal ini juga mulai banyak, bisa melalui institusi pendidikan. Ini dikenal sekarang dengan istilah kampus hiring. Jadi datang ke STI Haji Agus Salim misalnya, lalu di situ perusahaan presentasi kepada seluruh mahasiswa, terutama angkatan akhir, ya, terutama mereka yang sudah mau lulus. Biasa mempresentasikan perusahaan, di situ bagi yang berminat bisa langsung melamar. Bisa melalui media massa, media sosial sekarang, asosiasi, dan juga kompetitor, ya. Kompetitor juga sangat mungkin. Jadi kompetitor itu bisa menjadi sumber rekrutmen. Apalagi sekarang istilahnya talent war, peperangan memperebutkan orang-orang bagus. Jadi kalau misalkan kita perusahaan A, kita butuh seorang manajer tertentu, kita tengok tuh di perusahaan lain. Nah itu di dunia swasta sudah sangat biasa. Kita tengok di kompetitor, lalu kita cari nomor kontaknya, kita hubungi. Anda di sana dibayar berapa? Oh sekian, mau nggak join di sini dibayarnya sekian? Nah itu di swasta tentu biasa, ya. Saya kerja di swasta itu ngelamar dulu sekali dua kali aja di awal-awal, selanjutnya nggak pernah ngelamar lagi. Biasanya kalau udah kerja itu dilamar, ya, dilamar oleh perusahaan ini, dilamar oleh perusahaan itu, kita dihubungi, diajak makan, diajak ngobrol, yang ujung-ujungnya di kami ada posisi ini nih, berminat nggak? Untuk join. Nah, di sana dapat apa? Gaji, dapat mobil, dapat rumah. Nah, di kami lebih baik lagi. Di sana mobilnya berapa cc, di kami mobilnya sekian cc gitu kan. Itu biasa. Jadi merekrut dari kompetitor, ya. Mungkin ini di ASN tidak terjadi, ya. Saya nggak tahu ada nggak rekrut antar kementerian rebutan gitu. Ada ya? Mungkin juga belum ada. Ada Pak sekarang, Pak. Tapi ke depan saya yakin orang hebat akan diperebutkan dimanapun, ya. Ketiga adalah parameter rekrutmen. Nah, ini adalah 8 uraian pribadi, artinya hal-hal yang dilihat dari seorang individu, fisik, prestasi yang dicapai. Fisik di sini tergantung jabatan sebetulnya. Kalau kita merekrut orang untuk posisi customer service misalnya, CS, itu dipersyaratkan penampilan harus menarik, tinggi badan harus sekian, karena dia memang nanti melayani masyarakat. Komunikasinya harus luwes, harus sistematis, harus nyaman. Nah, itu. Terus kalau untuk call center yang terima telepon, nah itu syaratnya suaranya yang bagus. Nah, itu penampilan nomor sekian, yang penting suaranya doang, karena kan nggak kelihatan. Yang penting ketika ditelepon oleh customer, dia bisa menjawab dan bisa memberikan arahan dengan baik. Suaranya enak. Orang yang mau marah jadi tidak marah, ya, karena dia ketika mau komplain dengan suaranya yang merdu misalnya. Nah, itu contoh dalam merekrut itu betul-betul spesifikasi fisik juga disesuaikan dengan kebutuhan. Prestasi yang dicapai, nah ini kita tengok prestasi dulu itu di perusahaan lamanya, prestasi di pendidikannya apa, itu semuanya dilihat. Kecerdasan umum, bakat khusus, minat, karakter, dan lingkungan. Ya. Dalam parameter rekrutmen juga ada dua, ada syarat mutlak, ada syarat yang diinginkan. Syarat mutlak adalah sesuatu yang memang
wajib sifatnya dimiliki oleh orang tersebut. Jadi dia misalkan syarat mutlak, pendidikan harus minimal S1, dia harus punya pengalaman minimal 3 tahun, tapi lebih diinginkan atau bila punya kemampuan bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini sifatnya seperti yang diinginkan. Ini tambahan, additional, bukan mutlak. Bisa komputer lebih baik, misalnya begitu. Ada. Jadi memang bagi sebuah jabatan tertentu ada syarat mutlak, ada syarat yang diinginkan. Nice to have saja gitu. Bagus kalau ada. Gitu. Ya. Oke, sampai rekrutmen dulu. Sini jelas belum? Mungkin ada yang mau diskusikan dulu untuk sampai dengan topik pertama, rekrutmen. Ini Rizka Apriani, Susi Wahyuni kemana? Gusnia Merida, Yulia. Pak, nanya Pak. Ada Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Tapi lagi nggak pakai hijab soalnya Pak. Kalau yang mau bertanya di paling kanan bawah itu ada simbol reaction. Nah, silakan angkat tangan dengan mengkliknya. Contoh seperti ini. Ya, ini contoh kalau kita mau bertanya. Itu di reaksi yang paling bawah kanan, reaction. Itu silakan diklik kalau mau bertanya ya. Kita berdiskusi dulu mengenai rekrutmen. Saya nggak tahu, mungkin bagi ASN rekrutmen seringnya tidak dilakukan oleh kementeriannya sendiri atau oleh instansi sendiri, tapi dilakukan oleh khusus biro kepegawaian di situ atau oleh Kementerian Aparatur Negara. Siapa yang rekrut biasanya? Dari Kementerian Aparatur masing-masing Pak. Terpusat di Menpan RB. Masing-masing melakukan rekrutmen. Bukan, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing, Badan Pak. Kepegawaian Daerah, Pak. Oh, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. SDM-nya Pak, Yang menuntut. Nah, Tapi, sekarang teman-teman harus memposisikan diri sebagai orang HRD sekarang. Karena kita kan ini kuliah SDM misalnya. Teman-teman, kalau saya sebagai HRD, bagaimana saya memastikan bahwa kebutuhan orang di dalam perusahaan saya, di dalam organisasi saya itu terpenuhi dengan baik. Makanya kita harus pandai membuat strategi rekrutmen yang tepat. Strategi rekrutmen yang tepat itu artinya bagaimana orang-orang yang kita bidik itu tertarik dengan lowongan yang kita tawarkan. Ya, kenapa hari ini banyak perusahaan yang disebut dengan headhunter? Ya, headhunter itu adalah perusahaan yang kerjanya mencari karyawan-karyawan yang hebat. Nah, headhunter itu saya udah sering dihubungi oleh headhunter. Headhunter itu dia biasanya kita misalkan sebagai seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Dia akan kontak kita. Dia akan berkawan baik dengan kita. Dia akan mentraktir kita gitu kan. Tapi dia akan bercerita nantinya, Pak, kami di perusahaan ini sedang ada opportunity untuk manajer keuangan. Kebetulan Bapak ini kan manajer keuangan. Nah, di tempat yang baru ini, Pak, di perusahaan kami, di klien kami ini, manajer keuangannya kompensasinya sekian juta Pak gajinya, Pak. Dan dia juga menyediakan fasilitas kendaraan, dia menyediakan home allowance untuk pemilikan rumah. Apakah Bapak tertarik? Gitu. Jadi headhunter itu perusahaan yang memang kerjanya membantu organisasi dalam merekrut orang. Karena HRD biasanya kesulitan, terutama level-level key position ya. Manajer ke atas, apalagi mencari seorang direktur. Jarang direktur itu mau ngelamar kerjanya, seringnya itu dia oleh headhunter di approach. Dia kerjanya betah, dia kerjanya nyaman di situ, tapi headhunter yang akan merayu. Dia menawarkan tawaran-tawaran lebih baik. Setelah itu oleh headhunter dijual dalam tanda kutip ke
perusahaan yang sedang membutuhkan tadi. Nah, dari berapa jasa yang didapat oleh headhunter biasanya dia mematok harga itu fee-nya adalah 20% dari gaji 1 tahun. Jadi 20% dari gaji 1 tahun si kandidat. Jadi kalau dia bisa menggolkan, membantu merekrut seorang finance director, seorang operation director akan mendapatkan 1,2 miliar kali 20%. Jadi sekitar 240 juta. Itu fee-nya bagi si headhunter company tadi. Headhunter udah sangat banyak dan sekarang sudah lintas negara. Jadi kalau saya pernah ditelepon oleh orang India, jadi headhunternya di India, tapi dia kliennya buka usaha di Indonesia, punya bisnis di Indonesia. Dia butuh HR director. Nah, headhunternya dari India telepon. Saya nggak tahu mereka dapatnya dari mana, tapi dia intinya ini fungsi rekrutmen. Dia telepon. Intinya adalah dia menceritakan kami bisnis dari India yang akan buka usaha di Indonesia membutuhkan posisi ini, apakah Anda berminat? Paketnya sekian misalnya gitu. Itu contoh kerja dari headhunter namanya, ya. Jadi kembali peranan atau fungsi rekrutmen sangatlah penting. Di ASN ke depan akan semakin ketat dalam pengadaan orang. Kalau hari ini mungkin masih ada yang tadi siapa bawa siapa kenalan siapa, yaitu mungkin masih ada. Tapi biarlah ke depan mungkin ini akan semakin bergeser karena kita akan berubah ke arah yang semakin baik, ya. Oke, next kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan untuk rekrutmen, Pak, boleh tanya, Pak? ya mana? Angkat jempolnya, angkat itunya. Siapa yang nanya? Lucia Merida, Pak. Ya, oke, silakan. Itu Pak, tentang job fair itu apakah itu masuk dengan rekrutmen juga itu Pak, salah satu? Oh, baik. Job fair itu sekarang udah common. Jadi kayak semacam kalau jualan kan, kalau kita orang Padang nih senang banget kalau jualan itu bareng-bareng ngumpul kan, pasar malam mana gitu kan bareng-bareng tuh. Saudara-saudara saya juga banyak tuh. Itu kalau itu kan fairnya produk fair, jualan gitu. Nah, kalau job fair itu adalah sejumlah perusahaan yang bersepakat untuk sama-sama merekrut. Kan kalau ngadain sendirian di gedung gitu mungkin sepi yang datang, yang melamar. Tapi ketika dia bareng-bareng 10, 20, 100 perusahaan sewa gedung, lalu diumumkan ke seantero negeri, ada job fair di kota Bukit Tinggi misalnya. Oh, itu perusahaan Telkom mungkin buka lamaran, perusahaan Indosat buka lamaran, perusahaan PLN buka lamaran, perusahaan swasta buka lamaran. Jadi job fair adalah bagian dari proses rekrutmen. Cuman itu langsung on the field. Langsung kalau di kampus namanya kampus hiring, datang ke kampus. Nah, kalau ini dia job fair. Jadi bukan di kampus tapi biasanya di gedung, ya. Atau di lapangan. Nah, itu udah common sekarang job fair dilakukan. Ada lagi? Tadi siapa angkat tangan? Pak. Irfan, ya, silakan Pak Ya, Irfan. Pak. Izin Pak, nanya Pak, tadi terkait rekrutmen kan tadi disampaikan ada job spec Pak ya, dan juga ya. Seringkali kalau kita mau melihat kemampuan secara teknis mungkin tidak terlalu sulit ketika kita mau merekrut orang Pak. Cuma kalau kaitannya dengan apakah orang ini cocok dengan budaya kerja di suatu organisasi kita gitu, itu biasanya gimana Pak cara mengetesnya, ataukah hanya cukup dengan misalkan tools seperti psikotest atau ada tools lain, Pak? Ya, baik, itu sudah masuk ke topik kedua kita. Kita bahas mengenai selection, ya. Saya akan jawab sekaligus di bahasan kedua ini. Jadi teman-teman, rekrutmen itu tahapannya sampai ke masuknya sejumlah kandidat yang melamar. Itu selesai rekrutmen. Ya, artinya tadi yang saya bilang,
butuh orang 200, yang melamar sampai 2.000 misalnya. Nah, ini selesai rekrutmennya, tapi masuk ke tahap berikutnya, yaitu selection. Kan tadi yang ngelamar banyak banget tuh, ada yang punya keahlian, ada yang tidak, ada yang cocok, ada yang tidak, ada asal ngelamar doang. Bagaimana cara menyaringnya? Disinilah masuk ke dalam tahapan namanya proses selection, ya, proses selection. Di proses selection ini kita mungkin dipahami dulu definisinya. Selection itu adalah proses mengidentifikasi dan memilih individu yang paling tepat. Jadi dari sekian pelamar yang banyak, kita bagaimana bisa memilih orang yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, kebutuhan perusahaan, kebutuhan instansi. Ya. Rekrutmen memang sangat penting, tapi selection tidak kalah penting. Karena disinilah peran dalam memilih. Ya. Karena kalau salah pilih bisa berabai jangka panjang. Ya. Nah, bagaimana caranya selection? Pertama, seleksi lamaran dulu. Dibandingkan antara kualifikasi yang ada di job spec tadi dengan data pelamar. Ini matching nggak nih? Kebutuhannya S1, maka semua yang SMA dikeluarkan, dibuang. Kalau kita butuhnya S2, maka S1 ke bawah semuanya dilewatkan dulu. Wah, ini nggak masuk saringan. Itu namanya seleksi lamaran. Seleksi lamaran belum ketemu orangnya, belum. Tapi lebih ke melihat job spec tadi dengan data pelamar. Ini saringan awal banget. Ya. Biasanya yang paling dilihat adalah yang paling persyaratan mutlak tadi. Pendidikannya. Kalau memang teman-teman di situ dalam merekrut mensyaratkan pengalaman di bidang yang sama, maka semua yang pengalamannya tidak sesuai akan dikesampingkan. Itu namanya seleksi lamaran, ya. Lalu interview awal. Nah, ini interview awal ini saat ini sudah banyak digantikan oleh alat. Sudah banyak melakukan melalui video conference. Jadi tidak melalui dipanggil dan ketemu. Ya, banyak sekarang udah pakai Instagram, telepon, video call, WA, video call itu semua sudah biasa. Karena secara waktu lebih cepat, kita juga tidak buang-buang waktu. Apalagi pelamar datang dari berbagai daerah, kasihan dia perlu ongkos segala macam. Jadi interview awal itu melalui video call dulu untuk mencocokkan benar nggak nih orangnya sesuai. Itu lebih ke pengecekan data, ya. Kamu benar nggak pendidikannya ini, alamatnya di sini. Terkadang nomor teleponnya juga salah, sehingga ditelepon kagak nyambung, alamatnya nggak matching, segala macam. Nah itu disinilah tahap ini untuk konfirmasi kecocokan bahwa dia betul-betul sesuai kriteria yang kita mau. Ya. Nah lalu dalam proses merekrut orang, kita juga perlu melihat kualifikasi teknis, kemampuan dia, skill dia sesuai tidak, harus ada medical check up, nah, itu sangat penting. Jangan sampai orang kita rekrut, ternyata dia punya TBC misalnya, masuk baru seminggu, satu kantor semuanya terkena. Nah ini berarti HRD-nya salah. Dalam rekrutmen dia tidak memperhatikan kesehatan si kandidat. Jadi medical sangat penting. Psikotes, ini mutlak untuk melihat tadi. Dari psikotes itu ada berbagai alat ya, ada WPT, ada macam-macam, itu untuk mengetahui tingkat IQ seseorang, untuk melihat tingkat sistematika berpikir seseorang, untuk melihat tingkat kematangan emosi seseorang, ya itu semua bisa terbaca dari psikotes. Ya, reference check ini sangat penting. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang bisa memoles-moles diri, maka HRD harus kerja keras bagaimana make sure bahwa kandidat ini betul-betul cocok bagi perusahaan. Dengan cara apa? Dia reference check. Dia menghubungi atasan sebelumnya. Ya, reference check itu menelepon atasan atau perusahaan sebelumnya. Biasanya akan ditanyakan
kepada atasan sebelumnya di perusahaan lama, apakah benar orang ini bekerja di perusahaan tersebut. Lalu, apakah benar dia memegang jabatan ini. Pertanyaan yang paling penting adalah sering ditanyakan begini. Seandainya orang ini melamar balik kepada perusahaan Anda, apakah Anda akan terima? Ya. Nah, kalau jawabannya tidak, maka ini sangat memberatkan bagi si kandidat tersebut untuk bisa diterima di tempat baru. Makanya sangat penting kita itu meninggalkan jejak baik dimanapun. Jangan perginya pergi negatif, jangan keluar gara-gara bermasalah. Kalau punya problem tuh beresin dulu, selesaikan cara baik-baik, berhenti baru silahkan. Jadi tidak boleh berhenti dengan catatan yang negatif, karena itu akan menjadi hal buruk ke depannya. Hari ini reference check sudah meningkat lebih tinggi lagi. Ada yang disebut dengan medsos check. Ya. Ini sudah semua, terutama apalagi posisi-posisi perlu, posisi-posisi penting. Medsos check ini sudah ada perusahaan khusus yang menangani, yang menawarkan jasa ini. Jadi kalau kita mau merekrut si A misalnya, kita kasih ke perusahaan tersebut, tolong cek si A nih. Nanti dalam waktu beberapa menit dia udah kirim datanya. Oh, si A itu orangnya sering memposting hal-hal seperti ini. Si A itu sering mengkomentari hal-hal seperti ini. Si A itu sering nontonnya yang begini. Nah, itu terbaca semua. Ya. Saya pernah merekrut calon manajer di perusahaan. Secara pendidikan, secara segala macam sudah lulus. Pas terakhir medsos cek. Nah, laporannya masuk ke saya, apa yang terjadi? Di situ disampaikan bahwa orang ini sering tampil tidak pantas. Ada tato di tempat yang tidak pantas. Dia sering hadir pesta ini. Wah, itu ada semua bukti-buktinya. Akhirnya orang tersebut batal direkrut. Ya. Jadi hati-hati dengan jejak digital. Siapapun kita, hati-hati dengan apa yang kita tonton, apa yang kita posting, apa yang kita komentari, karena itu akan menjadi cerminan siapa kita. Itu akan menjadi wajah kita. Ya, jadi kalau namanya seleksi itu, Anda di interview yang dilihat tidak hanya lamaran Anda, tidak hanya dilihat CV Anda, tidak hanya dilihat fisik Anda, wajah Anda, penampilan Anda, tapi penampilan medsos Anda juga dilihat. Seperti apa Anda di mata sosial. Nah, ini hati-hati. Jadi reference check sangat penting, ya. Di interview terakhir, kalau mau udah lolos dari situ, baru bicara mengenai imbalan, ikatan kerja seperti apa, ya. Ini interview terakhir. Nah, persiapannya seperti apa, teman-teman? Ya, tadi lamaran dan formulir lamaran harus dipegang oleh HRD. Checklist topik, misalkan, oh ini ngelamar untuk posisi apa? Anda harus sudah siap nih, mau nanya apa saja, jangan sampai tanpa persiapan. Percakapannya bebas tapi tercover, artinya kita tidak boleh terlalu kaku, betul-betul dibikin suasana ringan sehingga kandidat bisa dengan leluasa menyampaikan pemikiran-pemikiran secara natural, ya, alamiah. Pelaksanaan, nah ini harus dibangun rapot awal. Rapot itu artinya kayak basa-basi lah, pendekatan, ngobrolin masalah perjalanan, gimana susah nggak mencapai ke sini gitu ya, itu namanya rapot building. Ya, rapot tentu harus seimbang dengan formalitas, jangan sampai terlalu basa-basi terus, sementara yang formalnya tidak sampai. Ini harus seimbang juga. Ya. Dalam proses interview juga si kandidat harus jelas penjelasan dari kita tentang perusahaan, bisnisnya kita apa, struktur organisasi seperti apa. Jangan sampai dia nanti join dengan kita tapi merasa salah pilih perusahaan. Ya. Jadi emang dua pihak harus benar nih. Kita sebagai HRD tidak boleh salah rekrut orang, tapi dia pun sebagai
calon karyawan tidak boleh salah pilih perusahaan, makanya harus jelas. Ya. Dengarkan secara objektif dan subjektif, artinya secara objektif artinya hal-hal yang sifatnya terungkap dari ucapan dia, tersampaikan dari data-data yang dia punya, itu silahkan ditangkap dengan baik. Di sisi lain yang subjektif, yang sifatnya secara personal, dari gestur tubuhnya, dari cara dia bicara, dari cara dia memandang, itu juga harus didengar. Ya. Pertanyaan dan jawaban harus clear, ya. Hindarkan si kandidat itu grogi, karena kalau dia udah grogi itu tidak natural, akhirnya kita salah menyimpulkan. Padahal dia orang bagus kerjanya misalnya, tapi karena grogi saat interview akhirnya tidak kepilih oleh Anda. Nah, karena itu bantu dia agar tidak grogi. Ya. Nah, ini lebih terkait dengan klarifikasi. Kita coba probing ini artinya bagaimana kita mencoba menjelaskan ke dia sesuatu dengan jelas dan juga dikonfrontir dengan kalau sekarang begini di perusahaan dulu lama Anda seperti apa. Jadi itu dibolak-balik dengan historical dia di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ya. Ini 6 area yang kita evaluasi dari dia. Pekerjaannya seperti apa? Apa prestasi yang pernah dibangun di perusahaan lama? Di aspek pendidikan apa yang menonjol? Apa yang sudah pernah dia ukir sejarah prestasi apa? Di sosial dia sudah berkarya apa? Secara mental, nah ini juga perlu dicek. Dia mentalnya seperti apa? Biasanya pertanyaannya begini kalau mental. Apa yang paling membuat Anda bangga dengan diri Anda? Nah, ada lagi pertanyaan, apa yang paling berat dalam menjalankan fungsi Anda dulu? Nah, itu semuanya nanti akan mengalir sampai ketemu dia itu gimana sikap mentalnya dalam menghadapi sebuah masalah. Motivasi ini sangat penting. Motivasi calon karyawan tidak selalu berupa uang. Ya, hati-hati ini sebagai HRD lihat, uang itu salah satu faktor saja. Teman-teman, ada orang yang motivasinya karena lebih ke mencari waktu luang. Bekerjanya hanya pengen Senin sampai Jumat doang. Pokoknya saya tidak mau Sabtu Minggu terganggu. Saya cari perusahaan yang hanya Senin sampai Jumat. Ada yang orang bekerja karena pengen lebih leluasa beribadah. Karena perusahaan lain mungkin sulit ibadah, sulit tempat ibadah tidak ada misalnya gitu. Atau tidak sulit diizinkan ibadah. Nah, ada orang seperti itu. Ada juga yang karena nilai-nilai yang ada di perusahaan itu begitu menarik. Contoh body shop misalnya. Body shop itu kosmetik yang sangat terkenal. Dia dalam uji coba alat produknya itu selalu menentang penggunaan praktek ke binatang. Again, animal testing. Jadi ngetes-ngetes ke binatang dia sangat anti. Body shop dikenal value-nya, nilainya sangat ramah terhadap lingkungan. Nah, banyak anak-anak muda yang mau berkarir ke situ, alasannya karena perusahaan ini ramah lingkungan. Itu terkadang, sekali lagi, gaji atau uang bukan satu-satunya. Ya. Kematangan pribadi, nah ini sangat penting. Banyak orang pandai, banyak orang pintar yang ketika dia berhadapan dengan perbedaan pendapat, mudah marah. Perbedaan pemikiran, mudah emosi. Mudah tersinggung. Nah, ini namanya kematangan pribadi. Emotional quotient-nya harus dipastikan. Ya, ini seorang HRD harus mampu membaca ini semua ketika proses interview. Ya. Tentu terakhir setelah selection ini finalnya adalah di akhir penutupan. Ini harus clear. Dia itu selanjutnya apa? Misalkan, oh oke, Anda sekarang lulus. Per tanggal sekian Anda akan join. Sebagai HRD harus memastikan ini hubungan kerjanya apa. Anda itu apakah akan PKWT atau PKWTT misalnya. Ya. PKWT perjanjian kerja waktu tertentu artinya dikontrak kerjanya atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu namanya permanen. Nah, kalau permanen itu ada masa probation dulu selama 3 bulan ya, masa percobaan. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebagai HRD harus menyadari betul bahwa Anda ketika menginterview seseorang,
ketika Anda menyeleksi seseorang, Anda itu adalah dutanya perusahaan. Anda adalah dutanya organisasi. Jadi harus jaga penampilan, jaga cara bicara, tidak boleh sombong, merasa, oh saya HRD, Anda cari kerjaan, berarti saya di atas angin gitu, tidak demikian. Ya, jadi cara bicaranya, cara bersikapnya, cara bertindaknya, cara merespon pertanyaan dan sebagainya, hati-hati. Ingat Anda adalah dutanya perusahaan, harus menjaga image. Ya, baik teman-teman, itu topik yang kedua. Ya, terakhir, nanti pertanyaan langsung aja sekalian di belakang ya. Kita akan masuk ke poin terakhir, yang ketiga adalah placement. Jadi kalau rekrutmen adalah menghadirkan calon sebanyak-banyaknya yang relevan, yang pas. Placement adalah milih, jadi dari yang masuk banyak tadi dipilih yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan, sesuai dengan job spec tadi. Sedangkan placement adalah orang yang sudah terpilih tadi, bagaimana ditempatkan pada jabatannya dan dia bisa sukses di sana. Ya, ini kata kuncinya. Jadi bagaimana HRD itu tidak sekedar merekrut, tidak sekedar memasukkan orang, tapi dia bertanggung jawab bagaimana supaya kandidat yang masuk tadi betul-betul dia bisa nyaman dan dia bisa bertumbuh dan karirnya bisa meningkat di perusahaan tersebut. Ya. Sehingga placement di sini dimaknai sebagai proses menempatkan kandidat yang terpilih sesuai dengan jabatannya. Ya. Di sini dikenal dengan 3 hal yang sangat penting. The importance of 3 di sini ya. Pertama, 3 menit pertama. Nah, 3 menit pertama adalah maksudnya ketika orang tadi dipanggil join ke sebuah perusahaan, dia datang, maka 3 menit pertama dia harus merasa disambut. Jadi ketika dia datang ke tempat kita kerja, HRD harus memastikan dia menyambut sebaik mungkin. Orang ini merasa betul-betul masuk on board organisasi itu direspek, dihormati, dihargai, diharapkan, bukan dicuekin, gitu ya. 3 menit pertama ini image yang sangat penting yang harus kita bangun agar si kandidat merasa tidak salah pilih perusahaan. 3 jam pertama. Nah, di 3 jam pertama harus memastikan bahwa HRD ini bisa membawa orang baru tersebut dan lalu memberikan orientasi, namanya New Employee Orientation Program. Bagaimana memberikan gambaran selama 3 jam pertama itu, perusahaan ini itu seperti ini, bergerak di bidang apa, organisasinya seperti apa, lalu Anda akan berkawan nanti dengan siapa saja. Kalau Anda butuh ke toilet, sebelah mana toiletnya. Kalau makan siang, biasanya kemana makan siang. Tempat ibadahnya di sebelah mana. Jadi, betul-betul dia jangan seperti masuk ke dalam hutan dan stres. Nah, sebagai HRD, kita harus make sure bahwa orang baru ini di 3 jam pertama sudah merasa nyaman, dia tahu kebutuhan-kebutuhan penting yang dia butuhkan itu bisa dipenuhi seperti apa. Nah, di 3 hari pertama ini sangat penting, di mana si karyawan ini bisa mengetahui betul bahwa dia join ke sana itu yang diharapkan dari dia itu apa. Sehingga dia di 3 hari pertama itu sudah betul-betul bisa menyating diri. Oh oke, saya di perusahaan ini harus ngapain? Harus berangkat dari rumah jam berapa supaya sesuai dengan harapan di sini. Saya harus menambah keahlian apa lagi. Jadi betul-betul dia di 3 hari pertama itu sangat jelas apa yang akan dikerjakan ke depannya. Ya. Baik, lalu masuk ke 3 bulan. Nah, di 3 bulan awal ini, 3 bulan itu masa probation, masa yang sangat penting, apakah dia akan dilanjut atau tidak bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, HRD harus make sure bahwa dalam 3 bulan itu Anda harus sering berkomunikasi. Seminggu sekali panggil, bertemu, ada kesulitan nggak? Ada masalah apa dengan atasan Anda? Ada masalah apa dengan rekan Anda? Jadi HRD bagian kepegawaian betul-betul care.
Dia ingin orang ini sukses. Dia ingin orang ini bisa melewati masa percobaan dengan baik. Ya, ini fungsi HRD. Dan terakhir di 3 tahun pertama. Nah, seorang HRD yang sukses itu memastikan bahwa orang yang dia rekrut dalam 3 tahun pertama dia bisa bertumbuh karirnya, naik jabatannya. Ya, jadi bukan sekedar rekrut, tadi saya bilang HRD yang baik itu dia bisa memilih orang yang tepat, bisa menyeleksinya, dan bisa menempatkan, bahkan dia bisa bertumbuh dan sukses dalam membangun karir di tempat tersebut. Ya, baik teman-teman, itu gambaran keseluruhan terkait rekrutmen, selection, dan placement. Ya, sekarang silakan, mungkin ada waktu 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini James Ritchie kemana orangnya? Rizka Apriani, Fajrin, Susi. Tidak boleh yang tampil hanya nama doang atau foto doang. Itu dianggap tidak hadir. Ya. Admin tolong catat yang hanya nama doang itu dianggap tidak hadir. Karena gampang, kalau nama doang tinggal diklik lalu pergi gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya Pak Sulfio. Ya, silakan. Pada fase terakhir itu di placement atau penempatan, bagaimana dengan faktor eksternal di sini Pak? Bukankah ada 3 hari, 3 bulan ataupun 3 tahun ini selama fase ini, kalau dengan HRD mungkin hubungan berjalan baik. Kalau ibaratnya kalau di kantor-kantor itu dengan SDM Pak. Bagaimana dengan teman, atau pergaulan orang lain yang biasanya nggak nyaman, nggak mau menerima, dan segala macamnya Pak. Terima kasih. Ibu Survio ya. Jadi karena HRD merasa ukuran keberhasilan dia adalah ketika orang baru itu nyaman bekerja di perusahaan tersebut, maka ketika proses orientasi dia harus bertemu dengan departemen yang akan ditempati oleh karyawan baru tersebut. Dia harus menyampaikan bahwa rekan-rekan sekalian, dalam waktu dekat kita akan bertambah kawan baru, bertambah teman baru, dia speknya seperti apa dijelasin. Ya. Terhadap karyawan baru, HRD juga harus manggil, harus menjelaskan, Anda di sini nanti sebagai karyawan baru. Anda akan masuk ke dalam divisi A misalnya. Ingat di sana itu sudah ada kebiasaan, di sana itu sudah ada budaya, di sana itu sudah ada environment tertentu yang sudah dibangun di sana. Nah, HRD perlu mengingatkan kepada karyawan baru tersebut bahwa kalau Anda nanti join ke sana, saya sering mengatakan begini, tempat baru itu seperti kolam air. Ya. Dan Anda itu datang ke sana seperti batu yang akan cemplung ke sana. Walaupun batunya itu besar, tapi kalau nyemplungnya itu pelan-pelan, maka riaknya kecil. Tapi sebaliknya, walaupun batunya itu kecil, tapi cara nyemplungnya kasar, itu akan muncul riak di air tersebut. Nah, itu contoh gambaran bahwa ketika Anda akan masuk ke sebuah divisi baru, kepada sebuah departemen baru, maka Anda pastikan bahwa Anda itu masuk secara smooth, secara perlahan-lahan. Pahami atasan Anda, pahami rekan-rekan Anda, jadi jangan masuk langsung sombong, langsung sok tahu, langsung aneh-aneh gitu. Nah, jadi kita sebagai HRD harus menyiapkan dua pihak, si karyawannya, si calonnya tadi dijelasin dengan baik, disiapkan, dan tempat yang barunya pun dikumpulkan oleh HRD, oleh bagian kepegawaian, bahwa ini akan ada orang baru, tolong dibantu, babak. Dan mentalnya dibangun. Seringnya kan kalau di dunia kerja itu mental SMS itu loh. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Merasa bahwa kalau membantu orang itu rugi kita. Padahal sebagai individu kita harus menyadari teman-teman bahwa ketika kita menolong orang,
Ketika kita memperhatikan makhluk bumi, maka makhluk langit akan menolong kita. Nah, jadi sebagai HRD, tolong karyawan baru supaya sukses. Sebagai karyawan lama, tolong karyawan baru biar bisa sukses. Jangan dilihat, oh ini saingan saya, oh ini akan menghambat karir saya. No. Ya, itu yang mungkin perlu diluruskan, yang sering memiliki pemahaman negatif seperti itu. Ya. Baik, siapa lagi? Pak, mau tanya Pak. Oke. Yuni Astuti Pak. Sebentar, Reza Mahdi dulu, silakan. Ya. Ya. Baik. Ada dua aspek di sini. Pertama adalah hari ini kecenderungan perusahaan itu merekrut orang itu tidak langsung mencari orang untuk posisi tertentu. Kebanyakan melalui program manajemen trainee namanya. Sehingga jurusannya apapun itu dicemplungkan ke dapur yang sama, ke kolam yang sama, lalu di situ dilatih selama 6 bulan, digodok segala macam, baru dikasih pekerjaan. Tujuannya apa? Jadi perusahaan ini lebih banyak mencari, dia terkadang mengignore, pokoknya S1-nya apapun. Yang penting dicari nanti yang IQ-nya bagus. Orang yang secara mentalnya cukup bagus. Orang yang secara kemampuan komunikasinya cukup bagus. Ya, sehingga kita kalau sebagai karyawan baru harus siap punya mental begitu. Saya siap ketika direkrut itu nanti ditempatkan di tempat apapun. Karena sekarang perusahaan punya pemikiran kalau namanya pekerjaan itu bisa diajarin. Tapi kalau yang namanya mental, yang namanya IQ, yang namanya komunikasi itu tidak mudah. Makanya dia cari orang-orang yang punya modal dasar bagus dari aspek-aspek tersebut. Sedangkan pekerjaannya nanti tergantung. Nah, itu aspek satu. Jadi dari sudut pandang perusahaan seperti itu. Dia lebih leluasa pengen menempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dari sudut pandang kita sebagai profesional, Pak, bagaimana kalau saya udah dibilangin mau ditempatkan di bagian A, tahu-tahu saya ditaruhnya ke bagian B, gitu kan? Di bagian B baru jalan sekian waktu, saya sudah dipindahkan lagi ke bagian C misalnya. Nah, kalau saya melihat ini teman-teman, pertama Anda harus clear dengan atasan Anda. Ketika Anda dimutasi ke bagian lain, Anda harus menanyakan dengan baik, dasarnya apa? Mungkin karena ada kebutuhan di tempat lain yang mendesak dan dinilai Anda punya kemampuan tersebut. Ini alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kita berada di dunia kerja, ditugaskan kemanapun oleh organisasi, pada prinsipnya kita harus siap. Ya, apalagi di swasta, itu tidak ada kata istilah, oh Pak saya nggak bisa, itu bukan keahlian saya Pak. No. Karena atasan kita itu pasti sudah memikirkan kita ditempatkan ke sana itu ada skill yang memang relevan antara skill kita dengan skill yang dibutuhkan. Jadi keep positive thing, jangan negatif. Ketika diputer, ditugaskan, dijalani saja. Gitu ya. Oke, siapa lagi? Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Saya tanyakan itu mengenai rekrutmen, selection, placement bagi apa Pak disabilitas gitu Pak. Karena di Bukit Tinggi udah lahir Perda Disabilitas itu nomor 10 tahun 2019, di mana di situ untuk kaum disabilitas ini mempunyai hak 5% untuk masuk ke baik instansi pemerintah atau swasta.
Mungkin untuk melalui proses ini banyak kendala yang harus dihadapi kaum disabilitas. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Makasih, Pak. Ya, baik Bu Yeni. Indonesia sudah punya undang-undangnya sebetulnya, tidak hanya di ASN, di swasta juga. Kalau yang saya tahu itu minimal 1% yang harus karyawannya itu harus disable. Namun dalam praktek sekarang memang belum berjalan dengan baik. Banyak perusahaan yang belum melakukan ini, tapi law enforcement-nya juga belum berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, ini James Ritchie ada nggak sih orangnya? Ini fotonya doang dari tadi saya lihat, James Ritchie. Ya, admin tolong dicek nih. Oke, pada prinsipnya teman-teman, disable itu punya hak yang sama dengan kita dalam mendapatkan pekerjaan. Ya, memang negara kita belum sebaik negara lain dalam menyerap tenaga disable. Beberapa waktu lalu saya sempat ke Jepang, ke Toyota City di sana. Itu berkunjung ke sebuah perusahaan namanya Omni. Perusahaan Omni ini perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan. Ya. Perusahaan ini teman-teman sekalian, dia 65% karyawannya itu disable. Bahkan GM-nya itu pakai kursi roda. Di situ ada tunadaksa, ada yang ada tangannya kiri nggak ada yang tangan kanan nggak ada yang tunarungu, ada yang buta, macam-macam. Tapi yang hebatnya adalah semuanya diatur sedemikian rupa sehingga pabrik tersebut berjalan dengan baik oleh mereka. Jadi yang tangan kirinya nggak ada, dia ngadapnya ke belah kanan sehingga tangan kanan berfungsi maksimal. Yang tangan kanan nggak ada, duduknya menghadap ke sebelah kiri. Dalam ini ya, dalam conveyor belt. Sehingga tangan kiri dia berfungsi dengan maksimal. Kalau yang buta, tapi bagaimana dia tugasnya mengantarkan barang dari satu bagian ke bagian yang lain, dia dibantu dengan ada semacam tali. Dia hanya megang tali itu sambil ngedorong roda, ngikutin tali itu, nyampailah ke gudang. Itu misalnya. Nanti balik lagi, contoh begitu. Jadi betul-betul di-manage sedemikian rupa sehingga semua teman-teman disable ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, di Indonesia sekarang sudah mulai banyak. Ya. Kemarin kita di Jakarta, saya di Asosiasi Retail sudah menyelenggarakan pelatihan terhadap 20 orang disable untuk pelatihan kasir di retail. Ya. Dari 20 orang itu kita kerjasama dengan Yayasan Disable Indonesia dan juga dengan AILO. Dibiayai oleh AILO, itu dari 20 orang yang dilatih lulus 15. Mereka menjadi kasir. Ada yang tangannya nggak ada sebelah, ada yang kakinya nggak ada sebelah. Itu nggak ada masalah karena memang dia bisa berfungsi dengan baik. Ya. Ada lagi yang untuk customer service, yang untuk call center tadi, untuk telepon. Dia kakinya nggak ada dua-dua misalnya. Ya. Tapi suaranya bagus. Kan orang yang telepon tidak tahu kakinya ada atau nggak ada. Yang penting ketika ditelepon, suaranya membuat dia nyaman, kan gitu. Nah, ini juga contoh disable sudah masuk. Nah, memang teman-teman sekalian, kalau mempekerjakan tenaga kerja disable, itu harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sesuai. Misalnya apa? Liftnya, tangganya. Kan bagaimana supaya kursi roda bisa lewat. Kan gitu. Jadi memang itu yang hari ini masih terkendala di organisasi. Ketika merekrut yang disable, itu tidak serta-merta bisa begitu saja. Dia harus menyiapkan fasilitas yang sesuai. Yang perlu menjadi catatan teman-teman adalah tenaga disable itu memiliki kelebihan. Ya. Saya banyak laporan teman-teman yang bekerja di bagian administrasi. Ya. Dia itu punya tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Ada yang tunarungu ditugaskan administrasi. Dia itu nggak tengok kiri, tengok kanan, kerja terus. Nah, ini kelebihan orang disable.
Kalau yang disable kan curhat sana, curhat sini, ngobrol sana, ngobrol sini gitu kan, malah tidak produktif. Tapi orang yang disable ini malah luar biasa gitu ya. Jadi mari kita buka diri, kalau di tempat-tempat teman-teman ada peluang, ajak, bicarakan dengan atasan Anda bahwa ini saudara-saudara kita yang disable ini juga perlu kita rangkul untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Toh kualitas kerjanya tidak kalah, bahkan terkadang jauh lebih serius dan jauh lebih bisa fokus di dalam menjalankan tugasnya. Ya. Oke, satu lagi ada? Izin Pak. Ya, Pak Dian silakan. Ya, izin Dokter Dasep mau bertanya terkait rekrutmen Dokter, apakah Bapak selaku praktisi SDM maupun perusahaan-perusahaan yang di bidang HRD Pak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti LinkedIn Pak dalam proses rekrutmen kandidatnya Pak? Terima kasih Pak. Ya, oh sangat ya. LinkedIn itu sebuah aplikasi yang sangat dibutuhkan dan selalu kita gunakan. Jadi kenapa? Karena LinkedIn ini diakui sebagai sebuah aplikasi yang tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah punya keahlian di sana. Dan LinkedIn sendiri kita bisa berlangganan, bisa menambah ada upgrade yang profesionalnya, sehingga itu kalau kita di sana bisa beriklan, kita bisa mencari, misalkan kita cari finance manager, wah itu langsung keluar tuh finance manager di mana saja. Mau cari yang finance manager yang rumahnya atau tinggalnya di daerah Jakarta atau daerah Sumatera, itu bisa. Jadi LinkedIn itu sebuah alat untuk proses rekrutmen dan itu sangat dipakai oleh perusahaan. Ya, walaupun mungkin untuk yang levelnya middle up, untuk kayak CEO, director level, itu banyak menggunakan jasa headhunter. Ya, karena kembali kalau melalui LinkedIn itu tidak semua orang menaruh kontaknya juga. Terkadang ada alamat emailnya juga tidak ditaruh di situ sehingga tidak mudah. Nah biasanya headhunter punya cara sendiri di dalam dia meng-approach orang-orang level tertentu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Pak Dian, apakah LinkedIn dipakai? Sangat dipakai. Ya. Karena itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang punya skill di situ. Ya. Terima kasih Dokter Dasep. Ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin izin, itu. Pak. Ya. Saya divisi Pak. Airnya ada juga, boleh kemana aja? Well working Pak, saya kerja di lapas Pak. Jadi tadi ada problem sedikit, jadi saya selesaikan dulu Pak, mohon izin. Dan makanya video saya mati deh Pak. Masalahnya sederhana Pak, hidup di sini jadi mereka udah ribut gitu loh Pak. Jadi saya selesaikan itu tadi barusan Pak. Ini lagi kerja juga. Bagus. Saya mau nanya izin, justru. Pak. Saya mau nanya juga Pak. Ntar dulu. Sekarang ada kebijakan Kemenkumham dari lapas itu karena takut corona maka banyak dibebaskan. Tapi kalau yang melanggar PSBB itu justru ditangkap dan dipenjarakan. Nah itu corona jadi bingung. Itu gimana tuh? Ya. Jadi mohon maaf Pak sebelumnya. Saya coba jawab ya Pak ya. Hal ini kan dilakukan sebenarnya sih kebijakannya. Corona kan sebuah hal yang masif Pak. Masif, pandemi, dan semua orang dituntut untuk melakukan, ya bukan orang sih Pak ya, kementerian lah maksudnya. Kita perkecil skopnya di sini. Kementerian kan dituntut buat melakukan inovasi apa yang harus dilakukan dalam hal menangani pandemi tersebut gitu Pak. Nah, ini bukan Indonesia saja loh Pak. Di negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Apabila, kan alasannya pertama Pak, di kondisi lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu overcrowded Pak, overkapasitas. Jadi hal itu rentan. Apabila kena satu, kena semua ya Pak. Nah, hal itu yang menjadi pertimbangan pertama agar bisa menanganinya biar nggak masuk ke dalam lapas Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang dibebaskan pun Pak, itu kan bukan yang kelas
tangkap, Pak. Istilahnya kan tebang pilih itu. Iya kan? Yang istilahnya kasusnya yang KTP-LC, Pak. Kalau koruptor kelas kakak, bandar narkoba kelas 1, hukuman seumur hidup, nggak keluar kok, Pak. Itu kan udah ada takarannya, yang pasnya gimana gitu loh. Nah, masalahnya kan yang Bapak tanyain begini, apabila mereka kan banyak kan penjahat kambuhan ya Pak ya, penjahat kambuhan. Itu ya, kita harapkan mereka di dalam udah dapat manajemen soft skills gitu loh Pak. Kalau enggak, mereka melakukan hal yang sama, di kemudian hari, ya sudah kita terima lagi Pak. Itu aja ceritanya Pak. Nah, kalau SBB Pak, itu kan udah lintas sektoral. Nah, saya nggak punya kewenangan jawabnya di sana Pak. Mohon izin Pak. Jadi sekarang banyak keluhan di masyarakat itu yang dilepaskan itu bertingkah lagi, bahkan meresahkan masyarakat. Ya itu mungkin perlu dievaluasi menurut saya lokasi itu apakah solusinya tidak disiapkan tempat baru yang lain daripada dilepaskan, karena nanti lucu itu yang di dalam dikeluarin, yang di luar karena melanggar PSBB dimasukin. Itu jadi seru tuh bolak-balik, jadi kayak setrikaan jadinya kan. Nah itu mungkin untuk bahan evaluasi lah ya. Baik. Emang kebijakannya benar yang dirisaukan banyak pihak. Kebijakan itu kan kebijakan kelihatannya aji mumpung ya Pak ya. Tapi mau diapain lagi Pak? Itu adalah salah satu faktor yang bisa kita lakukan Pak. Contohnya yang waktu di Amerika tempoh hari Pak. Mereka ada yang positif tapi nggak dikeluarin gitu loh kan. Nggak ada, tetap di lockdown, dan hal itu berakibat fatal Pak. Mereka ngamuk Pak. Malahan malahan diikatin satu-satu Pak. Begitu Pak. Ya. Mohon izin Pak, James. Pak. Apa James? Mengenai SDM tadi Pak. Katanya kakak dengar tadi. Enggak, ini kasus Pak. Studi kasusnya seperti ini Pak. Balik lagi ke pekerjaan saya, membina orang-orang yang notabene dianggap sampah masyarakat gitu loh Pak. Tentang SDM Pak ya. Jadi begini Pak, di Kementerian Tabun, disabilitas itu udah ada porsinya Pak. Porsinya disabilitas sudah ada. Contohnya di penjaga tahanan. Kita udah ngambil yang, mohon maaf, disabilitas ada satu Pak. Di Sumatera Barat ini kemarin rekrutan tahun 2017 itu ada satu yang dari ratusan Pak ya, 378, yang satu orangnya itu disabilitas. Tapi disabilitasnya mohon maaf sebelumnya, fisiknya di bagian bibir Pak. Ya kan? Nah, di kementerian sudah seperti itu Pak, disabilitas. Nah, yang mau saya tanyain di sini Pak, kita bawa ke ruang lingkup kita ini, yang kalau disabilitas itu kan secara fisik ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah kalau yang tentang moral gimana Pak? Contohnya mereka yang sudah kita bina di sini udah bebas Pak kan. Nah, cara solusinya bagaimana caranya bikin mereka bisa diterima buat bekerja di tempat baru Pak? Tentu dengan core competencies yang mereka miliki gitu loh Pak. Otomatis ya kita nggak bisa berharap banyak kalau yang tentang skill yang terlatih atau advance skill mungkin nggak bisa Pak ya. Tapi gimana caranya menciptakan atmosfer yang seperti itu biar kita bisa meyakinkan produsen atau pabrik atau tempat kerja yang mau gitu loh Pak, yang mau menerima rekan-rekan kita yang udah bebas ini Pak. Terima kasih Pak. Gimana solusinya Pak? Ya ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan bagus, karena memang tidak mudah bagi dunia usaha, bagi perusahaan untuk menerima karena dianggap punya masa lalu yang kelam kan gitu. Sebetulnya tidak ada orang yang tidak punya masa lalu dan juga tidak ada orang yang tidak punya masa depan. Harusnya tetap diberi kesempatan, tapi kembali tidak mudah. Oleh karena itu mungkin ketika di dalam lapas itu harus betul-betul dididik bagaimana dia itu punya kemampuan untuk berusaha, berwira swasta. Itu dulu, supaya dia tidak mengandalkan untuk melamar pekerjaan. Karena kembali
ketika dia melamar kerjaan ke perusahaan, tidak Ada mudah stigma bagi perusahaan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap dia. Manusiawi, perusahaannya takut. Nanti lu di dalam begini begitu gitu kan. Ini butuh waktu ya. Jadi satu menurut saya yang paling penting adalah di samping mengedukasi dunia usaha, mungkin itu tugasnya Kemenkumham, supaya tidak hanya disable yang diterima itu, tapi juga mungkin yang punya cacat masa lalu itu perlu diberi kesempatan. Tapi di sisi lain terhadap orangnya sendiri perlu didorong dia tidak mengandalkan hidup kedepannya itu dari bekerja di orang, tapi lebih bagaimana dia bisa membangun bisnis sendiri atau berusaha sendiri, karena itu lebih aman ya. Sambil mungkin secara sosial memang kita masih punya PR menyadarkan dunia usaha bahwa orang yang punya kelam masa lalu itu bukan berarti kedepannya juga dia gelap gitu. Siapa tahu orang yang berbalik berubah malah jauh lebih hebat daripada orang yang biasa-biasa ya. Baik teman-teman, cuman wirausaha Pak. Kenapa? Mereka dilatih buat wirausaha dong Pak. Yang dominan untuk saat ini menurut saya ke situ. Ya. Otomatis kalau mereka nerima gaji nggak ada yang mau terima Pak. Tatoan gitu loh kan, tatoan terus. Ya, betul. Itu karena memang saya bilang stigma negatif itu butuh waktu untuk dunia usaha bisa menerima. Karena image negatif yang sudah nempel di dia ini butuh dibersihkan dulu. Tapi lain kalau dia misalkan, dia udah ya. Satu-satunya yang kita punya di lapas dan rutan di seluruh Indonesia Pak adalah sumber daya manusia Pak. Nah pertanyaannya sekarang begini Pak, di Cina mereka kan memberdayakan narapidana ini untuk melakukan pekerjaan relatif kasar gitu Pak. Nah pertanyaannya sampai sekarang nggak ada stakeholder yang berpikir ke arah sana Pak. Contohnya di sini kita makan nih, kita kasih makan, tidur kita jagain, apa-apa kita penuhin kebutuhannya Pak, iya kan? Cuma mereka di sini negara nggak punya kemampuan nih Pak buat mengembangkan mereka gitu loh Pak. Nah, jadi maksudnya bisa nggak hal itu dilakukan gitu loh Pak? Ya, buat yang pekerja kasar sebetulnya gitu. Sebetulnya memang yang harus turun tangan banyak adalah di negara dulu. Bagaimana negara mungkin punya proyek tertentu yang memang mengalokasikan SDM-nya itu prioritas dari sana dengan terkontrol misalnya, diberdayakan atau bikin sebuah proyek tertentu yang memang misalkan contoh pembangunan sebuah tempat di mana itu menyerap tenaga kerja dari situ semua, karena ini kayak kasar misalkan tenaga kerjanya, bukan yang skillful misalnya. Menurut saya itu memungkinkan, tapi harus ada political will yang kuat dari pemerintah. Kalau dari swasta, saya masih butuh waktu membangun kesadaran kuat di dunia usaha bahwa orang yang gelap itu bisa berubah. Nah, ini yang memang stigma kuat ini butuh, saya bilang tadi sekali lagi, butuh waktu dan butuh proses. Ya, baik teman-teman. Ya, fungsi rekrutmen, selection, dan placement adalah 3 aspek yang memang harus dijalani oleh setiap organisasi di dalam rangka dia bisa mendapatkan orang yang terbaik, bisa masuk ke dalam sebuah organisasi. Disitulah peran dari fungsi SDM. Ya, baik, mungkin itu yang kita bicarakan pada sesi sekarang. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.